Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat BMI semuanya. Ketemu lagi di BMI Update di edisi pekan ini yang insya Allah kita akan membahas berita yang viral, yang rame di media sosial di kalangan para pemuda dan akan kita ulas dari sudut pandang Islam agar kita makin tercerahkan. Bersama saya, Ratu Kesumening Ayu, kita di BMI Update pada malam hari ini akan bahas satu isu yang menarik banget nih, gitu. Nah, saya kira barangkali di sini teman-teman ada yang sudah melihat ya beritanya terkait apa ya, ada semacam revolusi anak-anak muda atau Gen Z yang terjadi di Bulgaria. Nah, yang itu mereka sampai bisa menumbangkan gitu ya pemerintahannya di sana. Wah, ini sangat menarik gitu ya. Nah, ini kalau kita coba lihat beritanya, teman-teman semua, pemerintahan Bulgaria itu disampaikan dan berita runtuh pada Kamis 11 Desember 2025. Nah, ini jadi salah satu penutup akhir tahun yang epik ya. Nah, setelah Perdana Menteri Rosen Zelyazkov mengumumkan pengunduran diri di parlemen, menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh generasi Z gitu. Nah, pengunduran diri ini menjadi kemenangan politik pertama bagi Gen Z di Eropa. Kunci keberhasilan gerakan Gen Z ini kalau dilihat dari proses kemarin gitu ya, itu terletak pada struktur gerakan mereka yang terdesentralisasi gitu. Berbeda dengan revolusi politik tradisional yang memiliki pemimpin serikat buruh, tokoh oposisi formal atau ketua LSM gitu. Nah, intinya selama proses peruntuhan kemarin gitu ya itu dimobilisasi gitu ya oleh Gen Z. Nah, bahkan ini juga dilakukan melalui platform digital sosial media gitu ya secara masif gitu. Dan mereka tidak mengandalkan platform atau media berita tradisional gitu ya. Nah, tapi mereka tuh justru menggunakan TikTok, Instagram gitu ya dan berbagai macam platform teknologi terbarukan seperti sekarang. Nah, ini menarik ya teman-teman untuk kita ulas gitu karena mungkin apa namanya ini karena kita melihat sepanjang 2025 ini Gen Z itu juga cukup mendominasi ya gitu. Nah, bahkan bukan cuma di Indonesia aja, bahkan di luar negeri. Nah, ini kita akan coba ulas lebih lanjut gitu. Nah, untuk mengulasnya di sini kita juga sudah dibersamai oleh narasumber kita. Saya panggilkan dulu. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ranti, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga Ustazah juga dalam keadaan sehat guys, Ustazah Lulu. Alhamdulillah, Oke. insya Allah. Dan semoga juga sahabat-sahabat BMI kondisinya sehat ya, karena ini cuaca tidak menentu Hmm. ya. Semoga semuanya dalam barokah sehat. Amin Allahumma amin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Gih, Ustazah, menarik sekali berita yang akan kita ulas di edisi pekan ini, Gih, mengenai Gen Z yang menumbangkan pemerintahan gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Ini kan kalau kita sebenarnya mau melihat mungkin sedikit sejarah dari eh, negara atau Bulgaria itu sendiri gitu ya. Ternyata sepanjang pemerintahannya itu juga dipenuhi konflik gitu ya. Mungkin kita melihat di pemberitaan itu banyak pemerintahnya itu melakukan korupsi atau ya pelanggaran etika di orang-orang di dalam pemerintahannya itu gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat ternyata sebelumnya itu Bulgaria itu pernah menerapkan sistem sosialis sebelumnya atau komunis gitu ya. Nah, kemudian juga kemudian setelah itu beralih ke pemerintahannya itu dalam bentuk demokrasi parlementer. Nah, ini kemudian di demokrasi parlementer yang terakhir ini nih, yang di 2025 ini kemudian ditumbangkan oleh Gen Z. Nah, ini eh, menarik Ustazah kalau kita lihat dari segi sejarahnya, kemudian ternyata juga dipenuhi oleh konflik-konflik itu tadi gitu. Nah, tapi kalau menurut Ustazah dulu, bagaimana tanggapan Ustazah dulu memandang peristiwa ini? Monggo Ustazah dulu. Ya, Mbak Ranti dan sahabat BMI update yang dirahmati Allah. eh, Memang luar biasa ya, kita dikejutkan ya hari Kamis minggu kemarin ya, bagaimana kemudian kita melihat kekuatan Gen Z yang kemudian menggulingkan gitu ya, apa Perdana Menteri Bulgaria gitu ya. Kita tahu memang posisi Bulgaria sekarang itu adalah negara demokrasi parlementer ya. Memang sedikit agak berbeda ya
dengan Indonesia yang eh, kalau di Indonesia nggak ada perdana menteri gitu ya, kalau di sana untuk menjalankan pemerintahan dan sebagainya itu perdana menteri, meskipun ada presiden ya, tapi Pak Presiden itu lebih ke apa normatif saja gitu posisinya. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memang benar kalau kemudian kita belajar dari negara Bulgaria, ini kita katakan ini negara yang bahan apa kepemimpinan politik yang luar biasa. eh di tahun ya sebelum tahun 1989 lah ya, kalau kita ketahui Bulgaria itu menganut sistem komunis ya, di bawah Uni Soviet sepanjang itu gitu ya. Kemudian mereka merasa ini sebuah sistem pemerintahan atau sistem apa kehidupan yang tidak manusiawi. Kemudian mereka membuat sebuah pergerakan yang luar biasa dan kemudian di tahun 1991 mereka beralih menjadi negara demokrasi parlementer gitu ya. Dan pada saat itu memang bentuk negara demokrasi ini menjadi bentuk negara yang menjadi tren dunia ya pasca Perjanjian Westphalia 1974 itu memang seolah bentuk negara demokrasi itu satu-satunya bentuk kenegaraan yang diharapkan ya di seluruh negara-negara dunia sehingga hampir semua negeri-negeri di dunia itu mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi termasuk Bulgaria ini. Nah, kalau kita menghitung gitu ya dari tahun 91 sampai 2025 paling tidak sudah 34 tahun gitu ya kehidupan Bulgaria dengan sistem demokrasi parlementer ada ideologi sekuler kapitalisme. Dan sepanjang itu tadi disampaikan ya sama Mbak Nanti dan teman-teman bisa ngecek lah ya bagaimana kemudian apa problematika masyarakat itu tidak tuntas gitu ya. Berganti kepemimpinan multi partai gitu ya. Ada apa oposisi pro kontra terus seperti itu sampai kemudian kita melihat realitas kemarin gitu ya. Akhirnya ada penggulingan. Nah, apa yang kita pelajari, sahabat-sahabat, apa BMI update para Gen Z yang cukup kritis ya, yang cukup ya bisa apa ya level up ya berpikir kita ketika kemudian kita melihat apa yang terjadi di Bulgaria ini, bahwa Bulgaria ini sudah mencoba menerapkan komunisme ya ideologi komunisme sebagai basis pemerintahan pengaturan masyarakat. Dia sudah mencoba itu. Kemudian mereka merasa tidak manusiawinya penderitaannya, akhirnya kemudian mereka berganti ke demokrasi parlementer berbasis ideologi sekuler kapitalis. Ternyata itu pun ya kita melihat realitasnya korupsi, kehidupan yang tidak manusiawi dan sebagainya sehingga kemudian sampai terjadinya protes perebutan kekuasaan karena realitasnya Mbak Ranti kalau kemudian kita lihat kita baca hampir semua negara demokrasi itu realitasnya mirip gitu. Misalnya yang di Bulgaria sama yang ada di Indonesia yang juga menggunakan demokrasi. Pergerakan teman-teman Gen Z ini kan juga ya ditunggangi juga gitu oleh kepentingan politik apa yang kontra kepada oposisi yang kepada pemerintah gitu. Jadi itu apa ya ada berbagai upaya ya dari berbagai kepentingan politik yang memperebutkan kekuasaan itu sebuah realitas yang apa terjadi juga gitu di sana. Nah, tapi yang kita ambil pelajaran adalah sudah nih dari kasus ini berarti kan ketika kemudian kita mengadopsi ideologi komunis untuk kehidupan berbangsa bernegara tertolak tuh. Kemudian ketika demokrasi parlementer juga ada penderitaan, ada banyak keburukan, ada banyak kebobrokan, dan itu tertolak. Dan itu nggak hanya di Bulgaria, di Indonesia 84 tahun sampai sekarang. Kalau Bulgaria korupsi, di sini juga korupsinya ada. Di sini juga ada ketidakmanusiawian dalam penyelesaian berbagai problematika bangsa yang kemarin teriak nangis-nangis, tidak lagi percaya kepada negara untuk menyelesaikan apa bencana dan sebagainya. Jadi polanya semua sama gitu. Nah, kalau kemudian realitas yang ditunjukkan Allah kepada kita bahwa dalam apa
di dunia ini ada tiga ideologi. Ideologi komunisme itu tidak layak, ideologi sekuler kapitalisme dengan sistem demokrasinya juga membuat kehidupan terpuruk, protes di mana-mana, kegelisahan terus ada gitu, ya, bahkan tidak manusiawi. Maka kenapa kita tidak kemudian mencoba beralih kepada satu ideologi lagi ya yang itu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Jadi ini saya kira pembelajaran kalau kita masih berharap kepada ideologi sekuler kapitalis dengan sistem demokrasinya, kita mau butuh bukti apa lagi? Kalau kemudian kita berharap, oh kalau ini kan karena itu di Indonesia, nyatanya pergerakan kemarin Nepal, Maroko, Bangladesh, ya Timur Leste, sekarang Bulgaria, semua dalam dekapan asuhan sistem demokrasi yang berlandas ideologi sekuler kapitalis. Kemudian kita masih menghibur diri bahwa ini bukan persoalan sistemik, ini bukan persoalan ideologi. Saya kira sedikit lucu kalau ada yang punya pikiran seperti itu gitu. Jadi dari sini kita ambil pelajaran harusnya dunia sudah beralih kepada ideologi Islam di saat dua ideologi ini sudah gagal memanusiakan manusia. Itu saya kira Mbak Ranti. Iya, Ustazah, Masya Allah. Em, Sangat tercerahkan ya, teman-teman semuanya gitu, bahwa mungkin apa yang bisa kita highlight juga tadi bahwa eh, perubahan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Nah, jadi kenapa kita harus takut gitu ya untuk kemudian berubah, bahkan mungkin sampai ke tataran mengganti sistem gitu ya, mengganti ideologi gitu, dan soalnya itu sudah dibuktikan gitu oleh rekan-rekan Gen Z kita gitu yang ada di Bulgaria gitu, atau tadi dinotis sama Ustazah Lulu gitu ya, bahwa jangan lupa yang ada di Nepal, yang ada di mana-mana segala macam gitu ya, itu anak-anak muda kita juga sudah mulai bergerak gitu. Nah, menariknya Ustazah Lulu berangkat dari narasi Ustazah yang terakhir gitu ya, bahwa kita kan melihat bahwa sebenarnya pergerakan Gen Z ini sudah global ya gitu. Sebenarnya kita akhirnya kita tidak bisa mencukupkan level berpikir kita itu cuma oh kita tuh di Indonesia saja gitu ya. Enggak gitu, tapi harus menaikkan skalanya itu ya skala global, skala internasional gitu. Nah, artinya kemarahan Gen Z itu bukan hanya terjadi di satu tempat aja, tapi sudah menjamak lah di berbagai belahan dunia gitu. Nah, cuman perubahan tadi itu saja belum sampai kepada perubahan mendasar gitu karena masih menyuarakan soal demokrasi. Nah, padahal tadi bahwa negara-negara tadi itu kan masih dalam asuhan demokrasi gitu. Nah, itu gimana Ustazah? Problemnya demokrasi tapi masih menyuarakan demokrasi. Nah, gimana Ustazah Lulu? Iya, menarik Mbak Ranti. Memang ini harus terus kita sampaikan ya, apa gagasan bahwasannya kita sekarang hidup dalam posisi the failing system. Bahwa sistem pemerintahan kita, pemerintahan dunia ya, karena kalau kita bicara secara tantangan global, dunia sekarang dalam asuhan sebuah sistem pemerintahan demokrasi yang berbasis kepada ideologi sekuler kapitalis. Dan itu sudah menunjukkan kegagalannya, failingnya, kegagalan. Kalau kemudian kita melihat ukuran kegagalan itu simpel gitu. Satu, kita lihat semua ada problematik kesejahteraan. Semua problemnya kesejahteraan. Ya, keluhan layanan publik yang mahal, kesenjangan, kemudian eh, dampak dari korupsi yang luar biasa, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, hampir semua itu menjadi keluhan ya dari berbagai negara-negara yang tadi saya sebutkan ya. Terakhir kita melihat di Bulgaria dan sebenarnya kan kemarin kita turun pun di Indonesia itu kan juga persoalannya yang sama gitu. Korupsinya tinggi, kemudian ada kesenjangan yang luar biasa. Nah, kemudian ada ke feeling system itu juga kita melihat bahwasanya memang kalau kita urai gitu ya, ini bukan lagi persoalan orangnya. Kalau misalnya di Bulgaria mereka protes kepada Perdana Menteri untuk turun gitu ya, saya kira ini bukan persoalan rezim, bukan. Ini persoalannya adalah sistemnya itu memang failing, sistemnya itu memang gagal. Ada beberapa hal ya yang sedikit saya urai ya pada kasus Bulgaria karena yang cukup mencolok itu kan persoalan corruption ya.
kenapa saya katakan ini persoalannya itu di kegagalan sistemnya, yaitu gagalnya demokrasi yang berbasis ideologi sekuler kapitalis. Pertama, gitu ya, dalam negara demokrasi yang itu sekuler kapitalis, dia memisahkan agama dari kehidupan, sehingga kedaulatan dalam pengaturan, ya, aturan regulasi berbangsa bernegara itu, mereka tidak merujuk kepada nilai agama tertentu, tapi merujuknya kepada akal manusia. Nah, ini kelemahan atau kebobrokan sistem itu sendiri, dirinya sendiri itu adalah ketika kemudian kedaulatan dan sama kekuasaan itu disatukan. Dalam negara demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan itu disatukan pada tangan manusia, pada akal manusia. Sementara manusia itu adalah, ya kita tahu, zat yang di sana itu ya ada keserakahan, ada hawa nafsu dan sebagainya. Jadi tidak terpisah kedaulatan pembuatan undang-undang, regulasi, ya, dengan kekuasaan itu disatukan. Jadi kekuasaan itu untuk membuat undang-undang, kekuasaan itu untuk membuat pengaturan. Jadi absolutely inilah yang kemudian menjadi persoalan utama dari eh, apa sistem demokrasi itu yang saya katakan memang sudah rusak dari sistemnya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang apa ini saya mengambil ini tokoh mereka sendiri ya, Lord Acton. Dia mengatakan absolute power, corruption absolutely. Jadi ketika kekuasaan itu absolut, kekuasaan absolut itu berarti apa? Antara kekuasaan sama kedaulatan itu di tangan yang sama, ya. Apakah dia mau jadi presiden, apakah dia menjadi perdana menteri, itu dalam rangka membuat regulasi gitu. Maka ketika itu disatukan, maka di sana dia katakan korup absolutely. 100% korup, itu dipastikan, dia katakan begitu. Kenapa? Karena yang namanya korupsi dan sebagainya itu penuh dengan kepentingan politik. Dan kita tahu dalam negara demokrasi, seseorang tidak akan bisa mencapai tampuk kekuasaan, baik dia jadi presiden ataupun perdana menteri, kecuali diusung oleh partai. Sementara ketika partai itu mengusung, itu tidak ada makan siang gratis, Mbak Ranti dan sahabat-sahabat BMI Update. Take and given. Kamu kasih, aku kasih ya, ya kamu akan harus berikutnya harus memberi gitu. Jadi ada apa kepentingan-kepentingan yang itu kemudian tersandra ya. Penguasa itu tersandra oleh kepentingan yang memberi modal untuk dia masuk atau naik di tampuk kekuasaan. Nah, negara demokrasi kalau seseorang sudah masuk tampuk kekuasaan, apakah dia di presiden atau perdana menteri, dia membuat undang-undang, dia membuat regulasi. Jadi kebayang ya, ya pasti di sana untuk kepentingan dirinya dan kepentingan yang mengikat dirinya. Makanya pasti pasti menimbulkan oligarki, pasti akan menimbulkan korupsi itu absolutely gitu. Itu satu sisi. Jadi sistem demokrasi itu sendiri sudah batil, sudah rusak dan sudah gagal secara konsep ya, bukan sekedar secara penerapan. Konsepnya saja sudah gagal, idenya saja sudah gagal. Nah, penerapannya kita akhirnya melihat. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kenapa banyak korupsi, maka kita akan bicara tentang lemahnya political will, lemahnya sistem hukum dan peradilan lemah. Peradilannya itu lemah gitu. Kalau corruption itu misalnya semua dihukum gantung, mungkin nggak ada yang korupsi, ya. Tapi kalau kemudian political will sama sistem hukum peradilannya lemah, ya korupsi cuma di penjara, sementara nanti di penjara ya enak-enak saja dan sebagainya, ya pasti akan muncul lagi gitu. Nah, kenapa tidak ada political will yang tegas? Kenapa sistem hukum dan peradilannya lemah? Lagi-lagi, regulasi undang-undang itu tersandra oleh kepentingan elit tadi. Karena kan menyatu antara kedaulatan sama kekuasaan gitu. Lah, yang pegang kekuasaan sekaligus yang pegang undang-undang, dia punya kepentingan untuk membela siapapun yang mereka kemarin sudah tanam modal. Sehingga saya katakan kalau kita bicara misalnya ya sekarang teman-teman minta harus ada ketegasan politik hukum, ada ketegasan apa sanksi dan sebagainya. Itu bisa saya katakan seperti menegakkan benang basah dalam situasi sekarang gitu. Kalau kemudian masih
beralih kepada sistem demokrasi, masih pada posisi demokrasi sekuler kapitalis. Jadi ini sudah sistem yang gagal, Mbak Ranti. Maka kalau saya ingin sampaikan ya, Bulgaria, Anda melakukan yang sudah dilakukan Indonesia 98. Dan sejak 98 Indonesia sampai sekarang juga terpuruk. Jadi ini sebuah pergerakan yang kalau kita bicara ini persoalan sistemik, ini persoalan ideologi, harusnya kita sudah beralih kepada perubahannya itu secara perubahan yang mendasar, yaitu perubahan ideologi. Janganlah ambil lagi ideologi sekuler kapitalis, jangan ambil lagi sistem demokrasi. Jadi jangan sekedar tuntutan teknis. Oh ini korupsi, ini ganti orang, ganti pemimpin. Sudah, kita harus membaca peta persoalan umat dunia ini lebih mendasar, ya. Itu adalah kesalahan sebuah ideologi yang memang tidak benar, gitu ya. Ideologi yang itu dari akal manusia dan itu untuk kepentingan manusia tertentu, hawa nafsu manusia. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyampaikan, Mbak Ranti, eh, akan berat perjuangan kita, ya. Bulgaria satu, eh, Bulgaria 2, Indonesia 98, Indonesia 2005 kondisinya tetap sama kalau kita hanya sekedar berjibaku kepada Hmm. orang person to person tanpa menyentuh ini the feeling system, ini the feeling ideology, ini persoalan ideologi yang gagal dan kita sudah saatnya mengganti ideologi ini dengan ideologi Islam. Karena kita tidak mungkin memilih ideologi komunis. Itu saya kira, Mbak Ranti. Ya, Saudara Lulu, Masya Allah. Nah, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang ketika kita melihat persoalan tadi harus secara mendasar ya gitu. Dan jangan sampai ternyata suara atau solusi yang disuarakan itu ternyata sudah terbukti di negara-negara lain gitu ya. Apa namanya ternyata tuh juga gagal gitu. Jadi mungkin anak-anak Gen Z di sana juga tidak melihat bagaimana negara-negara lain gitu ya. Berarti ya istilahnya mungkin mereka telat lah ya. Maksudnya Indonesia sudah revolusi 98, tapi kemudian mereka melakukan hal yang serupa, tapi mereka tidak melihat bagaimana juga proses di Indonesia yang juga sampai hari ini juga menemui kegagalan gitu. Nah, dan ini juga ditemui di negara-negara lain gitu ya teman-teman semuanya. Nah, dan tadi Ustaz Dulu juga sudah menekankan bahwa memang hanya ideologi Islam gitu yang juga sudah terbukti secara historis, terbukti secara fakta juga gitu bahwa memang ini sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Nah, Ustazah, terakhir Ustazah, kekuatan Gen Z kan kalau kita melihat ini tidak main-main ya gitu, besar sekali gitu, bahkan sampai ya menumbangkan rezim, menumbangkan pemerintahan gitu. Dan sedangkan gitu ya di satu sisi memang kita punya tantangan gitu bahwa mereka masih belum bisa membaca permasalahan, akar masalah gitu sampai dengan dasar gitu ya, sampai dengan ketatanan sistem gitu. Nah, ini gimana saja potensi Gen Z yang luar biasa ini dengan tantangan ini juga gitu ya, itu bisa kita maksimalkan untuk menuju kepada perubahan yang hakiki. Ya, monggo Ustazah Lulu. Ya, yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada jalan lain kecuali kita satu melakukan apa ya, kalau bahasa saya itu mencelupkan, meleburkan diri kita di dalam pembinaan secara nyata, secara real ya terkait dengan bagaimana ideologi Islam menjadi solusi dunia. Atau kalau bahasa yang lain, kita melakukan pembinaan intensif kajian Islam kafah, Islam yang menyeluruh, bukan sekedar Islam akidah ruhiyah, sholat, zakat, puasa, tapi bagaimana Islam menyelesaikan persoalan korupsi, bagaimana Islam mampu berbicara menggantikan sebuah sistem yang bobrok gitu ya. Kalau kemudian kita melihat ya, kalau tadi saya kritik, kalau kalau kita sudah mengkaji Islam kafah, kita akan bisa menemukan satu kunci ya solusi bagi dunia. Kalau sekarang kita mengkritik bahwa ini persoalan failing system, di mana secara akuntabilitas sistem demokrasi sekuler kita pertanyakan, karena ada kedaulatan sama kekuasaan itu dijadikan satu tanpa ukuran yang jelas, semua berbasis kepada hawa nafsu manusia untuk meregulasi undang-undang dan sebagainya itu untuk kepentingan manusia masing-masing siapa yang berkuasa. Maka ketika kita mengkaji Islam, kita akan paham dalam sistem pemerintahan Islam, akuntabilitas Islam ini tidak bisa ada kecurangan, tidak bisa ada
gini, tidak akan mungkin menyebabkan ketidakadilan. Kenapa? Karena dalam sistem pemerintahan Islam yang kita mengenal, Rasulullah menyebutnya khilafah Islamiyah, ya, kedaulatan sama kekuasaan itu posisinya terpisah. Dalam pemerintahan Islam, kedaulatan itu di tangan Allah. Tidak ada kepentingan hawa nafsu manusia sama sekali. Sementara Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah juga yang menciptakan orang Bulgaria, Allah juga yang menciptakan eh, orang-orang Muslim maupun non-Muslim. Sehingga syariatnya Allah itu mesti rahman, mesti memberikan kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam. Nah, kedaulatan di dalam sistem pemerintahan Islam itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Meski kekuasaan, siapa yang kemudian dipilih menjadi khalifah, siapa yang dipilih menjadi pemimpin, itu manusia boleh memilih, boleh bermusyawarah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin ini tidak berhak membuat regulasi, kecuali dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian saya katakan sangat jauh berbeda dengan sistem saat ini. Maka ketika keterpisahan antara kedaulatan dengan kekuasaan, kalau dalam sistem pemerintahan Islam, ini akan menjadikan penguasa itu tidak semena-mena gitu Mbak Ranti sama sahabat-sahabat sekalian. Mereka tidak akan semena-mena dan tidak bisa terikat atau kemudian tercengkram oleh kepentingan politik atau kepentingan seseorang tertentu gitu. Kenapa? Karena kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Rob yang menciptakan alam semesta. Dan kita tahu syariat Islam bukan hanya untuk kaum muslimin, rahmatnya itu untuk seluruh alam. Jadi bayangkan regulasi undang-undang yang berdasarkan kepada syariat Allah pasti akan memberikan rahmat bagi seluruh manusia dan bagi seluruh alam. Itu poin kalau kita melakukan pembinaan. Nah, cuman masalahnya Mbak Ranti, ini saya sampaikan ya sekalian ya. Kalau tadi Mbak Ranti menyampaikan bahwasanya ini nggak banyak dipahami. Gagasan Islam kafah, gagasan khilafah sebagai sistem pengganti itu masih belum familiar. Padahal kita tahu ya Mbak Ranti ya, pergerakan teman-teman itu menggunakan, ya ini teman-teman ini kan digital native ya. Yang namanya sosmed itu dunia mereka. Itu adalah planet mereka gitu ya. Tapi kenapa ini tidak, gagasan ini tidak sebegitu cepat menyebar ke seluruh Gen Z di dunia ini untuk kemudian mereka itu bisa memiliki cara pandang yang berbeda biar nggak uplek gitu aja ya di demokrasi lagi udah gagal, ganti pemimpin gagal lagi dan begitu. Nah, ternyata Mbak Ranti, kalau kita bicara tentang kondisi digitalisasi sekarang, ya, ternyata ada sebuah hegemoni, ya, hegemoni digital yang kita tahu saat ini ideologi sekuler kapitalis itu mencengkram digitalisasi itu. Ada kalau istilahnya itu shadow banning. Ada permainan pembatasan narasi-narasi Islam ideologi, narasi khilafah ya di dalam sosial media sebagai perbandingan apple to apple sistem yang salah. Ada ada pembatasan itu. Algoritmanya itu nggak bisa naik kalau sudah bicara tentang Islam ideologi. Nggak bisa nggak bisa menjadi apa arus gitu ya kalau sudah bicara tentang khilafah. Jadi ada pembatasan dan itu terbukti lah ketika teman-teman menyajikan itu di sosial media ban, di ban berulang kali di ban, dianggap ini membahayakan, ini dianggap radikal, ini dianggap pemikiran ekstremis dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kemudian kita melihat situasi ini, Mbak Ranti, kita menyadari bahwa yang kemudian harus kita lakukan memang kembali kepada baginda Rasulullah. Kalau baginda Rasul itu kan memang ya pembinaan secara real di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Meskipun kita kan juga berjuang menyajikan pemikiran Islam ideologis dan sistem Islam ini di ranah digital, tapi kita juga harus menyadari gitu loh bahwa ruang digital sekarang nggak netral gitu. Ruang digital ini terhegemoni kepentingan sekuler sama kapitalis. Jadi memang ini bukan sesuatu yang kalau bahasa saya juga tidak menyarankan teman-teman untuk kemudian ayo kita perang berarti di dunia digital perang opini. Nggak level kalau kita bicara perang opini di dunia digital gitu. Karena mereka hegemoninya hegemoni sistem, hegemoninya sebuah negara. Nah, apa yang kita lakukan?
Yang kita lakukan adalah melakukan interaksi secara real kepada teman-teman, penyadaran, diskusi-diskusi, baik itu mungkin ya via Zoom, via apa ya, diskusi-diskusi yang menghantarkan kepada Islam ideologi sebagai solusi, sebagai visi perjuangan untuk apa dunia lebih baik. Itu harus kita lakukan untuk menyadarkan teman-teman agar pergerakan ini semakin besar. Kalau pergerakan ini semakin besar, tentu saja ini akan memberikan penyadaran ke tengah masyarakat dan akan tegak sebuah sistem yang Apple berhadapan-hadapan dengan yang menghegemoni digital, yaitu khilafah Islamiyah. Itu saya kira titik-titik masalah. Artinya gini, sahabat-sahabat, kalau kita bicara tentang ideologi Islam, mau tidak mau harus pembinaan real. Tentu kita tidak bisa mengharap ngaji via digital. Itu. Kalau ataupun kita ingin pergerakan semua mengambil misi, oh harus ganti ideologi. Mau tidak mau, kita juga harus melakukan gerakan lokalnya kuat. Gerakan global, oke. Ya kita coba suarakan, nanti di band, ya kita suarakan lagi gitu ya. Tapi kita harus Iya. menyadari gitu bahwa realitas kita saat ini hidup tidak dalam ruang hampa, tidak dalam kondisi netral ini digital ini. Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan ya. Melihat persoalan Bulgaria ataupun Indonesia karena ini bisa menjadi pecah bom lagi nih Mbak Ranti karena ini kan berhenti sejenak ini Gen Z ini. Hmm. Nanti ada kekecewaan lagi, pecah lagi, dan itu bisa eh, seluruh dunia. Dan ini potensi yang luar biasa, ya, potensi yang luar biasa dari Gen Z, ya, mereka memang memadupadankan kekritisan, kemampuan di sosmednya juga luar biasa. Tetapi satu, kalau kemudian mereka itu tidak membawa ideologi pengganti, sementara akar persoalan dunia dan bangsa ini ya, itu adalah ideologi. Sepertinya gerakannya ini akan menjadi gerakan yang ya apa ya ya nggak sampai pada nggak berdampak kalau bahasa saya ya nggak berdampak pada dunia lebih baik atau bahkan kalau konteksnya Indonesia gitu ya Indonesia lebih baik juga tidak berdampak ya itu. Nah ini yang harus kemudian kita lakukan. Nah satu lagi Mbak Ranti cukup menarik seruan saya nih ya. Karena ini isu global ya karena ini isu Iya. global saya kira teman-teman juga harus mulai gitu ya menyatukan pergerakannya itu dengan sebuah pergerakan jamaah dakwah yang global juga gitu. Hmm. Tidak Ya, mencukupkan ya, di organisasi masing-masing Mbak Ranti karena ini memang ya. isu dunia, isu global. Jadi harus menyatukan kekuatan Gen Z kalau di Indonesia saja ada 62 juta yang muslim ya, sekitar begitu. Seluruh dunia akan ada miliaran dan potensinya harus kembali mereka semua menjadi pejuang risalah Nabi yaitu tegaknya Islam kafah, tegaknya ideologi Islam ya dengan sistem khilafahnya yang ini akan menjadi solusi dunia dan ini akan mengakhiri ya ideologi dan sistem batil yang menyengsarakan manusia di dunia ini. Itu saya kira Mbak Ranti. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Jazikillah khair Ustazah. Lalu penjelasannya tadi luar biasa, sangat mencerahkan. Em, Semua poin-poin tadi yang disampaikan eh, penting semua gitu ya. Masuk tadi poin terakhir tadi gitu. Berarti memang untuk apa ya, gongnya lagi agar kita bisa em, mewujudkan perubahan itu gitu ya. Gen Z ini gerakannya harus terintegrasi gitu ya dengan jamaah dakwah global juga. Dan ini make sense teman-teman. Ini masuk akal banget gitu. Maksudnya kalau kita cuman bermodalkan yang selama ini sudah dilakukan gitu ya tanpa ada koneksi gitu dengan jamaah dakwah global, wah ini akan sulit dan akan gini-gini aja terus. Perubahannya gini-gini aja, bukan perubahan yang sebenarnya. Dan ini make sense ya, dan ini apa masuk akal gitu. Kalau misalnya nggak dengan jamaah dakwah gitu ya nggak akan bisa gitu ya terwujud perubahan yang kita inginkan, perubahan hakiki ini gitu. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Lulu sudah membersamai kita pada malam hari ini, sudah memberikan pencerahan. Insya Allah kita akan bertemu lagi ya teman-teman semuanya di BMI Update selanjutnya di edisi pekan depan. Saya Ratu Morning Ayu pamit mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.